Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya yang selalu membahas dan akan terus membahas tentang skripsi mahasiswa tentunya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas topik yang berhubungan sama skripsi tetapi di luar teknis, yaitu tipe-tipe dosen pembimbing skripsi di kampus. Nah, menarik kan ya kalau teman-teman yang sedang mau atau sedang skripsi ataupun bahkan yang udah skripsi bernostalgia lagi tentang dosen pembimbingnya. Tapi sebelum saya bahas panjang kali lebar kali tinggi, jangan lupa untuk mensubscribe dulu YouTube channel saya, kemudian men-share videonya apabila video ini bermanfaat buat Anda. Dukungan Anda itu untuk berkembang si YouTube channel saya ini. Oke, silahkan disimak. Oke, teman-teman semua, untuk skripsi kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe dosen pembimbing skripsi. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau salah satu faktor mendukung kesuksesan skripsi kamu yaitu kamu mendapat dosen pembimbing yang tipenya apa. Tapi itu hanya satu saja ya. Kalau misalnya untuk keseluruhan, yaitu pasti sisanya perjuangan kamu. Nah, dari video ini saya akan membahas tipe-tipe dosen pembimbing tentunya dari banyak sumber. Salah satunya sumbernya mahasiswa. Ya, kita dengar segelintiran cerita tentang mahasiswa. Oke, yang pertama, ini saya akan bahas tipe dosen pembimbing skripsi, yaitu dosen pembimbing yang sangat baik. Nah, kalau teman-teman yang sedang skripsi atau yang akan melakukan skripsi, kalau mendapat dosen pembimbing dengan tipe seperti ini, saya ucapkan selamat gitu ya. Hampir 50% skripsi Anda bakalan sukses. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kalau ketemu dosen tipe seperti ini yang saya jelaskan, dosen ini akan care banget sama kamu. Dia akan mencarikan jurnal-jurnal, e-books, atau meluangkan waktu sampai kapanpun untuk membantu Anda dalam mengerjakan skripsi gitu ya. Jadi ini sangat beruntung sekali kalau Anda mendapatkan dosen pembimbing ini. Nah, tentunya tipe dosen pembimbing seperti ini tipe dosen yang sangat amat disukai oleh para mahasiswanya. Yang kedua, ini adalah tipe dosen pembimbing yang perfeksionis. Nah, tipe dosen pembimbing yang satu ini merupakan tipe yang menginginkan skripsi kamu dibuat sesempurna mungkin. Kadang tidak berpikir kapasitas dan kemampuan para mahasiswanya, bahkan kalau bisa tanpa kesalahan. Nah, biasanya dosen pembimbing seperti ini memiliki karakter seperti ini karena beliau adalah dosen senior, mungkin profesor atau doktor, atau memang dosen ini memiliki reputasi yang sangat baik di bidang penelitian, baik di nasional maupun di kancah internasional. Nah, kalau kamu mendapatkan dosen pembimbing dengan tipe seperti ini, yaitu yang perfeksionis, kamu harus siap-siap belajar terus dan menerus gitu ya. Ketiga, tipe dosen pembimbing yang ada di kampus yaitu tipe dosen yang santuy banget kalau bahasa anak sekarang, atau tipe yang sangat santai. Nah, tipe dosen pembimbing yang satu ini merupakan tipe dosen yang sangat diidam-idamkan oleh para mahasiswa karena beliau mudah menuliskan kata ACC di dalam pembimbingan. Tetapi pengalaman saya di sebagian mahasiswa pun akan khawatir mudah di ACC di bimbingan itu akan kepayahan ketika menghadapi sidang skripsi. Nah, istilahnya kalau kita bisa sebut, kalian seneng-seneng dulu baru bersakit-sakit kemudian. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan dosen pembimbing seperti ini, harus banyak konsultasi ke teman-teman yang lain ataupun dosen pembimbing yang lain agar kamu memahami materi skripsi kamu. Yang keempat, yaitu tipe dosen yang killer ataupun yang galak gitu ya. Tipe dosen pembimbing yang killer dan galak ini merupakan tipe dosen yang penuh dengan emosi. Kita baru batuk, ibaratnya dia sudah marah gitu. Apalagi emosinya itu dipakai untuk membimbing skripsi
dengan mahasiswa yang sangat malas untuk mengerjakan skripsi. Nah, bagi teman-teman yang mahasiswa yang bermalas-malasan skripsi, kayaknya cocok dapat dosen killer ataupun pembimbing ini. Nah, kalau misalnya kamu mendapatkan dosen pembimbing dengan tipe seperti ini, saya sarankan kamu jangan bermalas-malasan, kuat-kuat mental, dan juga ya tentunya selalu mendengarkan apa kata beliau, biar kamu tidak menjadi tempat pelampiasan emosinya. Walaupun saat ini dosen-dosen udah berkurang yang killer ataupun galak, mungkin ada faktor tunjangan dan gaji yang sudah cukup mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe dosen pembimbing yang cuek, teman-teman. Ada ya pembimbing yang cuek. Pembimbing yang cuek ini lebih parah sebenarnya dibandingkan dosen pembimbing yang santuy banget tadi gitu ya. Tipe dosen seperti ini, tipe dosen yang sulit menyemangati kamu untuk selesai skripsi, apalagi pada saat kamu malas, apalagi saat ketika mentok dan seterusnya. Dia berpikir bahwa kalau kamu mau bimbingan ya silahkan, kalau nggak mau bimbingan ya udah. Nah, sekarang kamu kalau misalnya mendapatkan dosen pembimbing yang memiliki karakter seperti ini, kamu harus pintar-pintar untuk menanyakan atau memilih waktu yang tepat untuk bertanya dan berkonsultasi. Jangan sampai nanti skripsi kamu ketinggalan dari teman-teman yang lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah tipe dosen yang tegas. Tegas di sini merupakan tipe dosen yang memiliki target-target khusus buat mahasiswa bimbingannya. Tentunya ini positif, teman-teman. Ketika kalian memiliki dosen pembimbing yang tegas, yang memiliki schedule tertentu atau menanyakan progres kamu di setiap waktunya, kamu akan terpacu untuk mengerjakan skripsi kamu. Tetapi ini akan bertolak belakang ketika mendapatkan mahasiswa yang malas. Itu pasti akan risih dan dia akan sangat kesel banget kalau ditanyain progres di setiap waktunya. Nah, kalau kamu misalnya mendapat dosen pembimbing dengan tipe seperti ini, kamu harus cepat beradaptasi, teman-teman. Jadi harus beradaptasi untuk mengikuti gaya bimbingan dia gitu ya. Jadi jangan menyerah, tapi kamu harus cepat beradaptasi. Yang selanjutnya, tipe dosen yang sangat super duper sibuk gitu. Nah, ini pasti kamu temui di setiap kampus ataupun di setiap universitas. Dosen super sibuk ini biasanya merupakan dosen yang memiliki banyak pekerjaan di luar pekerjaan di kampus, mengerjakan project ataupun apapun gitu ya. Kadang kamu sangat sulit untuk mensinkronisasikan waktu kamu dengan waktu dia. Nah, kalau misalnya nanti kamu sudah mendapatkan waktu yang pas bimbingan dengan beliau, saya sarankan maksimalkan waktunya. Kalau bisa kamu sudah bawa konsep-konsep pertanyaan-pertanyaan ataupun yang hal-hal yang nggak kamu ketahui di skripsi kamu. Karena mengatur waktunya sangat sulit. Kalau teman-temannya bisa bimbingan seminggu 3 kali, mungkin kamu hanya bisa 1 bulan 2 kali dan seterusnya. Itu sangat merugikan kamu ketika mengerjakan skripsi. Yang selanjutnya ini versi mahasiswa tentunya. Kalau saya sih nggak terlalu melihat ketika menjadi dosen pembimbing, yaitu tipe dosen yang pilih kasih. Nah, pilih kasih ini perasaan mahasiswa, yaitu dosen tersebut sering mengklasifikasikan atau mengkelompokkan mahasiswa bimbingannya. Oh, ini yang pintar. Oh, ini yang biasa-biasa saja. Atau ini yang cantik. Ini yang biasa-biasa saja dan seterusnya. Dan itu akan berdampak dengan perlakuan ketika proses bimbingan. Nah, saran saya ketika kamu mendapat dosen pembimbing seperti ini, ya tentunya kamu harus banyak sabar dan tetap tidak rendah diri untuk mendapatkan skripsi yang bagus. Nggak apa-apa dibanding-bandingin dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Yang penting tujuan skripsi kamu dapat selesai dan kamu dapat wisuda tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe dosen adil. Ini lawannya yang pilih kasih tadi sih kalau menurut saya. Kalau dosen adil ini biasanya tidak membeda-bedakan mahasiswanya. Memberikan waktu yang sama antara mahasiswa satu dengan yang lainnya untuk proses bimbingan. Apabila satu mahasiswa dikasih referensi, dia akan kasih referensi ke dosen yang lain. Nah, kalau misalnya kamu mendapatkan dosen seperti ini, tentunya kamu akan sangat senang, enjoy mengerjakan skripsi. Sama seperti kamu mendapat dosen pembimbing yang sangat baik tadi. Oke, cayo.
Selanjutnya, ini dari versi mahasiswa juga, yaitu tipe dosen pembimbing yang banyak modusnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan draft mahasiswa bimbingan dan ketemunya mahasiswa bimbingan cewek, cakep, cantik gitu ya, tinggi, putih, ya menarik gitu, dia kadang banyak hal yang dia tanyakan, tapi terkadang hal-hal tersebut yang di luar skripsi, bahkan waktunya sangat lama dan panjang. Dan ini versi mahasiswa teman-teman. Jadi versi mahasiswa ada yang bilang seperti itu. Nah kalau misalnya kamu mendapatkan dosen pembimbing dan kamu dimodusin seperti itu, berarti kamu cantik teman-teman. Yang selanjutnya adalah tipe dosen egois. Tipe dosen egois ini lebih berbahaya dari tipe dosen yang modus tadi teman-teman. Jadi tipe dosen egois ini dia lebih mementingkan idenya untuk masuk ke skripsi kamu. Pernah dapat nggak sih ketika kalian sedang bimbingan skripsi, idenya terus yang harus dimasukin? Kita tidak diberi kesempatan untuk menghasilkan atau mengeluarkan ide untuk dimasukkan ke dalam skripsinya. Bahkan paling fatalnya kamu dianggap tidak bisa untuk mengerjakan skripsi. Nah, itu yang bakalan menjadi penghambat kamu juga. Sebagai mahasiswa, kamu akan pusing 7 keliling dan tentunya harus banyak-banyak bersabar. Gitu ya. Nah, itu ada, kalau saya hitung-hitung ada sekitar 11 tipe dosen pembimbing skripsi, teman-teman. Nah, sekali lagi itu banyak sumbernya, mahasiswa, di internet, dan pengalaman saya sendiri sebagai dosen, tapi bukan yang dosen modus tadi ya. Nah, kalau berbicara tentang 11 tipe itu, saya mau tanya, tipe dosen pembimbing kamu yang mana? Atau kamu mau memilih dosen pembimbing yang mana? Tapi teman-teman, sekali lagi, apapun tipe ataupun jenis dosen pembimbing skripsi kamu itu kamu yang memperjuangkan. Walaupun ada masalahnya, problemnya, itu kamu harus hadapi dengan serius. Karena skripsi itu sesuatu hal atau syarat terakhir ketika kamu ingin menyelesaikan kuliah kamu. Gitu ya. Oke, teman-teman, itu aja pembahasan tentang tipe dosen-dosen pembimbing. Mungkin kalau yang baru mendapatkan dosen pembimbing dan ada di poin-poin tipe dosen pembimbing itu senyum-senyum. Oh iya ya, atau yang sudah lulus, iya Pak, dosen saya seperti ini dulunya. Nah, nanti kita bisa share semuanya di kolom komentar, kita seru-seruan. Mungkin itu aja teman-teman, kita ketemu lagi di video-video yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video di YouTube channel saya khususnya agar bisa diketahui banyak orang, dan YouTube channel ini akan dan selalu berkembang karena Anda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.